sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Ketika harga berbagai sembako turun, Rabb kita adalah Allah Ar-Razzaq. Sama ketika berbagai harga sembako naik, Rabb kita bukankah tetap Allah Ar-Razzaq? Tidak akan pernah tertukar rezeki bahkan 1 rupiah pun dari seorang hamba. Semua sudah ditakar dalam buku catatan takdir. Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemberi Rezeki. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku ya teman-teman. Apa yang terlintas di pikiran teman-teman pas dengar BBM naik? Pasti ada yang bilang B aja atau biasa aja, ada yang bilang udah gak heran lagi, ada yang bilang gak kaget. Tapi mayoritas ada yang bilang harga-harga juga bakal naik. Ini adalah dilema banyak orang kalau semua harga naik tapi income masih sama. Kudu piye toh? Kondisi ini sangat di luar kendali kita ya. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ketetapan pemerintah tentunya. Kita hanya bisa pasrah atas ketetapan yang terjadi. Ya nggak perlu mengeluh ya, nggak perlu berkeluh kesah. Mari kita adaptasi dan kita harus bisa cari jalan keluarnya. Ingat, kita harus bisa move on ya, bestie. Nggak bisa kita cuma pasrah aja tanpa melakukan apapun. It's okay, strategi pertama yang bisa kita lakukan saat ini adalah berhemat ya. Tapi berhemat bukan satu-satunya solusi untuk terus bertahan ya besti. Kita harus terus bergerak untuk menjemput rezeki kita. Kenapa? Karena kebutuhan masa depan itu banyak yang harus kita persiapkan sedini mungkin. Kalau kita nggak gerak, kita nggak bisa mencapai masa depan yang kita impikan. Betul nggak? Kita harus bisa segera secepat mungkin menyesuaikan dengan keadaan kita. Pastinya seluruh Indonesia udah pada tahu dong kalau misalkan harga BBM itu lagi naik. Nah, menurut pemerintah ini terjadi karena melonjaknya harga minyak dunia. Itu kata pemerintah ya teman-teman. Bukan kata aku ya. Nah, rincian untuk BBM yang naik saat ini adalah Pertalite itu naik dari yang 7.650 per liter sekarang jadi 10.000 per liter. Solar juga naik dari 5.150 per liter sekarang jadi 6.800 atau sekitar 7.000 per liter ya. Dan juga Pertamax naik dari 12.500 jadi 14.500 per liter. Kalau BBM sudah naik seperti ini, dampaknya luar biasa ya buat kehidupan kita sehari-hari. Kenaikan BBM yang sekitar sepertiga alias 30% berarti pengeluaran yang untuk BBM itu naik sekitar 30% ya teman-teman. Jadi kalau misalkan sebulan itu bisa habis 200.000 untuk bensin, maka naik menjadi 260.000 setiap bulannya. Makanya sekarang mungkin saatnya kita harus bisa merekalkulasi lagi anggaran bulanan kita ya teman-teman. Kalau yang sudah terlanjur buat budgeting dari akhir bulan kemarin, mungkin saat ini sudah bisa lagi direkalkulasi aja apa yang perlu ditambah dan apa yang perlu dikurangi untuk saat ini. By the way, mungkin aja nih di antara teman-teman semuanya ada yang belum tahu ternyata dengan kenaikan ini subsidi BBM itu lalu dialihkan ke sejumlah bansos. Nah, bansos dari anggaran subsidi BBM itu ada 3 ya teman-teman. Ada bantuan langsung tunai atau BLT, total anggarannya itu sebesar 12,4 triliun dan akan diberikan ke 20 juta lebih penerima ya. Nah, untuk melihat daftar penerima, teman-teman atau ibu-ibu bisa langsung cek tautannya di cekbansos.kemensos.go.id. Terus ada yang kedua yaitu bantuan subsidi upah atau BSU. Bantuan ini diberikan kepada para pekerja yang bergaji maksimal 3,5 juta per bulan. Anggarannya itu sebesar 2,17 triliun ya, dan itu akan diterima 16 juta pekerja. Nah, kalian kalau misalkan pengen ngecek syaratnya di mana, syarat dan juga caranya, kalian bisa cek aja di bsu.kemenaker.go.id. Yang ketiga adalah mengalokasikan 2% atau sekitar 2,17 triliun dana transfer umum pemerintah daerah untuk sektor transportasi umum, ojek, dan juga nelayan. Nah, itu dia adalah bantuan sosial subsidi dari BBM tadi ya teman-teman. Kalian boleh akses link tersebut untuk bisa mendapatkan bantuan langsung dari pemerintah. Gimana pintar-pintarnya ibu rumah tangga ya bisa mengatur uangnya agar bisa cukup, karena di sini
BBM naik, semua harga naik, tapi pendapatan kita tetap aja ya, nggak ada yang berubah sama sekali. Gaji sama, penghasilan sama, tapi segala apa-apa itu naik. Nah, buat teman-teman, diperlukan cara cerdas buat kalian untuk bisa mengatasi masalah ini ya teman-teman. Aku cuman mau ngingetin aja nih buat teman-teman yang punya kendaraan misalkan ya, kita harus bisa merawat kendaraan kita secara teratur. Tahu nggak kalau misalkan motor yang olinya kotor itu bisa menambah beban mesin dan juga menyerap bensin lebih boros. Nah, kalau belum tahu ini aku kasih tahu ya. Terus mempertimbangkan opsi ride sharing atau nebeng. Ya, misalkan ya teman-teman bisa janjian dan juga saling nebeng dengan teman sekantor yang tinggalnya berdekatan. Terus yang berikutnya yaitu bijak menggunakan BBM. Kurangi penggunaan kendaraan jika tujuannya itu tergolong dekat dan juga bisa dicapai dengan berjalan kaki dengan aman ya. Sekaligus ini juga bisa membuat kita lebih rajin berolahraga. Ya, hitung-hitung jogging lah. Di posisi seperti ini kita diharuskan untuk memilih setuju dengan keputusan pemerintah ya teman-teman. Kalau misalkan ada pilihan ketiga supaya tidak dipaksa untuk memilih salah satunya, aku bakal pilih ya teman-teman. Kita nggak munafik ya bahwa kita butuh barang murah. Orang yang gajinya misalnya 3 juta per bulan, yang kemarin bisa nabung 2 juta aja karena butuh biaya makan dan biaya bensin atau motor ke kantor gitu. Apalagi sekarang bensin naik dan harga sembako juga itu pasti bakal ikutan naik sekitar 30% mengikut BBM ini. Jadi mungkin tabungan kita itu saat ini mungkin bisa berkurang lagi ya teman-teman. Karena emang kebutuhan kita yang luar biasa nggak bakalan habis ya, ditambah dengan drama seperti ini. Jadi yang mungkin tadinya nabungnya 2 juta ya 1 juta atau 1,5 juta itu nabung udah alhamdulillah banget ya, udah bisa kekumpul gitu. Nah ini baru yang punya gaji 3 jutaan. Gimana kira-kira kalau misalkan kalian yang punya penghasilan tidak tetap kayak honorer, petani, nelayan, pastilah kalian kontra dengan hal ini ya. Tapi di sisi lain juga kita juga memang harus pahami bahwa anggaran subsidi itu sudah membengkak ya, hutang banyak, subsidi salah sasaran. Nah ini yang pro ya, daripada negara kolaps banyak hutang entah karena membangun infrastruktur yang tidak punya hasil nyata untuk menambal hutang. Jadi bingung ya teman-teman. So aku sih berharap buat teman-teman, buat ibu-ibu semuanya ya, agar bisa lebih ayo move on ya teman-teman, move on dengan hal yang seperti ini. Aku tahu, aku merasakan banget gimana kita sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus bisa mencukupkan penghasilan kita. Misalkan kecil penghasilan itu, kita harus bisa mutar otak untuk bisa mencukupkan sampai sebulan. Karena sebelum BBM naik kita aja udah dipusingkan dengan anggaran belanja atau budgeting yang pas-pasan setiap bulannya, tambah BBM naik, waduh luar biasa banget. Aku gak pernah membayangkan bagaimana wajah kalian ketika menerima gaji atau menerima uang, bukannya senang malah bingung gitu ya. Wah ini uangnya gimana baginya. Oke deh, semoga aja semuanya berjalan dengan lancar. Dan kita harus bisa memikirkan gimana sih caranya supaya kita bisa dapat income tambahan atau penghasilan sampingan gitu ya, buat membantu perekonomian keluarga kita gitu ya. Mungkin saja di antara teman-teman yang punya keahlian tapi merasa kurang pede, nah saatnya untuk bisa menggali kemampuan apa yang ada di diri kita untuk bisa kita maksimalkan demi kesejahteraan keluarga kita. Yang terpenting di sini adalah ketika harga naik maka bersyukurlah, pasti Allah akan tambahkan kenikmatan kita. Jangan panik ya, insya Allah rezeki kita akan tetap cukup karena Allah sudah janji dan janji Allah itu pasti. Fokuskan pikiran kita untuk memikirkan apapun yang diperintahkan oleh Sang Pencipta untuk kita. Jangan menyibukkannya dengan rezeki yang sudah dijamin untukmu, karena rezeki dan ajal adalah dua hal yang sudah dijamin. Selama masih ada ajal, rezeki pasti datang. Jika Allah dengan hikmahnya berkehendak menutup salah satu jalan rezekimu, Dia pasti dengan rahmatnya membukakan jalan lain yang lebih bermanfaat bagimu. Oke teman-teman, untuk curhat kali ini aku cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai di akhir video. Kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.